Hey, this is Dynamic Indonesia, and you're listening to SOS Podcast, School of Social Media. Are you ready? Check this out. Time to listen and execute. Drop the bass. Halo Dynamic Nation, welcome back to SOS Podcast School of Social Media dan masih sama Jimin atau Awan dan guest terhebat kita, terkeren kita, tersohor kita, Ndoro Kakung. Kita lanjut aja langsung ngobrol-ngobrol lagi lanjut masuk. Tapi tadi aku pengen ini nih, aku sangat tertarik setelah aku scroll lagi dan headline-nya Ndoro nih mungkin menurutku salah satu yang bikin Ndoro cepat mungkin growth-nya Ndoro ya. Bukan maksudnya bukan cuma momentum, bukan cuma aktivasi yang aktif dan sebagainya, tapi Ndoro di sini juga pinter banget bersilat headline ya. Aku pas coba tadi pengen baca sih gitu setelah padahal cuma aku scroll ke bawah. Aku to be very honest nih belum baca semuanya sih. Aku kayaknya pernah ngeliat gitu Ndoro Kakung gitu, cuman bukan followers nih dan bukan pengamat dari awal gitu, tapi aku scroll sepintas tuh ini banyak banget yang menarik diri gitu. Misalkan sesimpel kayak Menarik misteri diri. waktu, kemudian yang tadi yang paling atas Puitis. kemudian anatomi sebuah jenama, kemudian manfaat emoji ini menurutku Ndoro headline-nya hook gitu. Dan ini aku juga salah satu content writer dan aku pengen belajar dari Ndoro. Ndoro ada tips nggak gitu biar bisa bikin headline yang ngehook audiens kita, karena mungkin itu salah satunya ya yang jadi faktor paling kuat ya. Nggak perlu nge-ads, nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kita punya headline yang ngehook banget tuh, itu dengan sendirinya orang bakal datang ya, reach-nya bakal tinggi ya gitu ya, karena mendatangkan share yang banyak. Nah, menurut Ndoro gimana tuh tipsnya Ndoro bisa punya headline yang luar biasa kayak gitu? Silakan Ndoro. Ya, teorinya namanya cara membuat judul di Instagram, ya kan? Okay. Atau tips membuat judul. Daripada berteori, sebetulnya ada satu resep yang saya praktekkan. Ya, resepnya apa? Saya tanyakan diri saya sendiri. Kira-kira ya saya itu pengennya baca judul yang seperti apa sih? Itu. Okay. Jadi menurut ukuran saya sendiri, kalau saya membuat sesuatu yang saya sendiri tidak tertarik, saya akan ganti itu judulnya. Oke. Itu. Tapi kalau saya membuat judul dan saya sendiri, judulnya lucu juga ini, saya sendiri merasa lucu. Gitu ya. Ini pasti buat orang lain lucu juga gitu. Atau membuat orang lain pengen tahu gitu. Gitu. Jadi kalau ada judul cuman angin malam, wah saya nggak tertarik gitu, angin malam apaan sih? Iya kan? Tapi kalau saya ganti judulnya, bagaimana cara ya membuat atau meretas akun pasangan atau pacar? Saya aja pengen tahu gitu kan. Kamu pengen tahu nggak? Oh, pengen dong. Nah, kan meskipun kamu nggak punya pacar kan. Nanti mungkin tertariknya Ya, nanti gitu. ya, kalau udah punya pacar. Ya gitu. Jadi itu cerita pengalaman ya. Nah, kalau pengalaman saya gitu, tips membuat judul itu adalah saya kembalikan ke diri saya gitu. Ini menarik nggak? Kalau nggak menarik buat saya aja, nggak kepengen baca, ganti deh judulnya gitu. Itu. Tapi teorinya, kalau menurut teori itu macam-macam. Kamu tanya 10 orang, konten kreator punya 10 teori gitu ya. Apa sih beberapa teori atau resepnya bikin judul? Yang paling mudah, buatlah judul dengan kalimat tanya. Nah, misalnya apa? Iya, bagaimana cara mencari pacar dalam 7 hari? Nah, kan orang pengen tahu kan? Kenapa? Karena menimbulkan rasa penasaran kan? Gimana sih dapat pacar dalam 7 hari? Kamu pasti kalau dapat konten itu pengen baca nggak? Pengen baca nggak? Iya. Nah, 7 hari? Jadi, apa ini? Nah, kan gitu. Jadi kalimat tanya
dan topiknya sesuatu yang relate dengan banyak orang. Topik tentang bagaimana mendapatkan pacar dalam 7 hari itu kan pasti relate dengan anak-anak muda yang jomblo kan, terutama cowok maupun cewek gitu ya. Bagaimana dapat pacar dalam 7 hari. Nah, kan langsung terbayang tuh. Wah, ini yang jomblo-jomblo langsung buka gitu ya, kan terbayang gimana caranya kan. Padahal setelah dibuka ternyata belum tentu menjawab masalahnya kan gitu. Tapi minimal itu kan membuat orang berhenti scroll untuk membaca. Jadi buatlah judul yang membuat orang penasaran dengan kalimatannya. Nah, itu teori pertama, ya kan. Yang kedua apa? Ini sebetulnya ada 1001 teori, ya. Kalau dijajarin, saya cerita yang saya ingat aja gitu. Karena nanti kalau cerita semua waktunya habis. Segmen ketiga bertambah 4, 5. Oke, jadi judul juga pergunakan judul dengan angka. Misalnya angka 5 cara mendapatkan kekayaan dalam waktu seminggu. Nah, 5 cara. Kan langsung kebayang tuh theater of mind kita. Ya, imajinasi kita bermain. Hanya 5 cara bisa kaya dalam seminggu. Siapa nggak mau? 5 loh. Kan kebayang kan? Simpel banget. Jadi angka itu membuat orang tergoda secara emosional. 7, 10 misalnya. 10 tempat kuliner paling meriah di Pontianak misalnya. Iya kan? Iya. Ya nggak? 10 10 cewek pemersatu cowok nasional misalnya. Siapa aja tuh? 1 Anya Geraldine misalnya. Siapa lagi? Yang kebayang kan? 10 siapa aja? Orang yang nggak tahu gitu kan penasaran. 10 cewek pemersatu bangsa siapa sih nomor 1? Apakah Anya Geraldine? Apakah Pevita Pierce? Atau siapa gitu loh. Jadi angka itu membuat orang berimajinasi, membuat orang langsung terbayang ada 10 gitu. Nah, 2 dulu aja lah, resepnya 2. Kan banyak-banyak. Oke, luar biasa. Wow, by the way udah mau sejam nih kita mau ngomong nih sama Doro Iyalah, Kakung. pasti. Kerasa nggak Doro? Iya, pasti kalau saya ngomong itu yang tidak terasa yang ngajak ngomong kan. Saya bisa ngomong sampai pagi. Kalau aku emang nggak kerasa banget ngomong sama Doro Kakung karena benar-benar banyak hal yang aku pelajari Ya. dan Kamu tadi pasti jadi pengen follow kan? Wih, ini aku langsung follow nih. Ini udah mau follow nih. Please follow. Oh, terima kasih. Tinggal nunggu di follow back aja nih. Oke, Dynamic Nation. Sangat banyak hal yang kita pelajari tadi. Yang pertama dari awal sampai akhir dan gampang banget tadi kita menganalogikannya dengan analogi cari cewek dan kemudian juga tadi tips untuk gimana caranya bisa dapetin headline yang ngehook. Tadi salah satunya adalah bisa kita sertakan angka, kemudian sertakan angka, cari yang ngehook, yang benar-benar pakai pertanyaan. Iya, mengundang pertanyaan, mengundang pertanyaan, menggunakan kalimat tanya sehingga bisa ngehook, bisa memancing trigger dari audiens kita gitu. Dan wow, udah banyak banget yang dikasih sama Doro Kakung dan mungkin Dynamic Nation yang masih mungkin banyak pertanyaan sama Doro Kakung terkait content making bisa tanya langsung mungkin ke Doro Kakung. Dibalas nggak nih kalau misalkan Dynamic Nation yang DM Doro Kakung? Kalau pertanyaannya menarik dibalas, kalau pertanyaannya nggak menarik ya nggak. Oke. Jadi silakan Dynamic Nation yang mau tanya-tanya langsung mau Doro Kakung silakan, atau mungkin terlalu segan sama Doro Kakung boleh tanya ke Dynamic Indonesia aja, nggak apa-apa, kita open nih DM mau nanya soal content creating atau mau pakai jasa kita juga boleh. Langsung aja. Dan mungkin untuk menutup segmen kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Doro Kakung. Doro Kakung, terima kasih banyak sudah sekali lagi untuk yang kedua, ketiga kalinya Doro setelah bersedia sharing bareng Dynamic Indonesia, bareng untuk Dynamic Nation. Dan tentunya insight-insightnya bakal bermanfaat banget nih buat kita, terutama juga buat Dynamic Indonesia yang juga lagi growing nih untuk ningkatin followers, juga ningkatin engagement, followers, interaction semuanya dari akun Instagram kita.
Terima kasih lagi Dodo Kakung. That's it, Dynamic Nation. Buat kamu yang nontonin ini, jangan lupa, jangan ditonton doang, jangan dilihatin doang, tapi dieksekusi, dicatat, dieksekusi, diterapkan. Karena jangan om doang gitu istilahnya dalam nontonin podcastnya Dynamic Indonesia gitu. Dan itu aja mungkin dari Jimin dan dari Doro Kakung untuk yang kelima kalinya. Doro, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, terima kasih, Wan. mendengarkan. Oke, terima kasih Doro. Terima kasih juga ya. Moga-moga apa yang kita obrolkan kali ini ada manfaatnya ya dan membuat orang jadi bikin konten dengan lebih baik. Moga-moga ada gunanya lah ya, ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau nggak ada yang bisa diambil, ya bikin sendiri saja. Minimal manfaatnya dapat nih, udah minimal dapat tadi cara mendapatkan wanita nih. Jadi nggak cuma digital marketing, tadi udah dapetin cara cari cewek nih. Ya, tunggu ini ya Doro ya, tunggu kabar tidak jombloku ya. Ya, Oke, kabari nanti gitu, kalau udah punya cepet. Ya Wan, kabari kalau udah dapat pacar ya. Wah, gimana nih? Nanti dalam 7 hari ke depan ya. Amin. Amin. Doro, makasih banyak. Dynamic makasih banyak. See you in the next SOS podcast. Dan Jimin pamit. Bye-bye, Dynamic Nation. Thank you for listening to SOS Podcast, School of Social Media Podcast, empowered and supported by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, jangan cuma didengerin ya, tapi dipraktekin. Anyway, ciao, bye-bye.